Perkenalkan, nama saya Wanti Nur Aini dengan NIM 218460339 PGSD IP Garut. Pada video kali ini saya akan melanjutkan review dari buku novel yang saya baca, yaitu Gadis Kretek karangan Ratih Kumala. Nah, video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah literasi sekolah dasar PGSD IP Garut. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di part ke-14. Nah, gimana ceritanya? Mari kita tonton. Nah guys, pada part ke-14 ini kita akan membahas tentang alur maju lagi dari cerita novel Gadis Kretek, yaitu tentang perjalanan dari ketiga bersaudara yaitu Lebas, Karim, dan Tegar dalam mencari Jengya. Nah, judul ke-14 ini yaitu Gadis Kretek. Nah, pada awal cerita diceritakan bahwasannya mereka bertiga sudah sampai di kota M, di mana tempat tinggal bahkungnya dulu gitu, ataupun keluarga Jagat tinggal pertama kali gitu. Nah, pada saat sampai di sana ternyata didapatinya rumah dalam keadaan kosong gitu, tidak ada penjaganya gitu. Nah, singkat cerita, mereka mencari pabrik kretek gadis ini gitu, dimana tempat adanya kretek gadis ini gitu. Ternyata dia mencari di setiap warung, toko, begitupun dengan pasar, dengan kios-kios besar itu, ternyata tidak ada yang dinamakan dengan kretek gadis gitu, sehingga hari pun mulai berganti menjadi malam, di mana mereka menggunakan waktu malam itu untuk beristirahat gitu. Kemudian tapi pada tidak dengan salah satu dari mereka, yaitu si Lebas itu, anak bungsu. Dia malah mencari greget, ataupun mungkin menurut kita itu adalah korek api ataupun bensin gasolin gitu ya, untuk menyalakan kretek yang dia punya gitu. Nah, singkat cerita, mereka datang ke warung di ujung rumahnya itu, di depan rumahnya itu gitu. Walaupun sangat terlihat sekali dari tampakan luar warung tersebut hanya menjual bensin ataupun gasolin itu gitu. Tetapi di saat dia mendatangi warung tersebut, ternyata wanita Tionghoa itu, pemilik dari warung itu, menjual beberapa dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, di sanalah dia membeli salah satu gasolin gitu ke ibu tersebut gitu. Kemudian di saat dia sudah membelinya dan diberikannya uang kembaliannya, dia tidak langsung pindah gitu, tetapi dia duduk dulu di sana gitu. Kemudian dia melihat si pemilik toko itu merokok gitu. Kemudian si Lebas mengamati dari rokok yang dihisap oleh pedagang tersebut. Nah, ditanyalah rokok apa yang dia hisap. Ternyata dia menunjukkan sebuah bungkus dengan etiket kretek gadis gitu, dimana digambarkan seorang perempuan yang sedang memegang kretek gitu. Nah, gitu guys. Nah, di sanalah kedua anak itu merasa penasaran gitu, bertanya kepada pemilik toko itu, apakah kamu tahu, ibu tahu nggak pabrik dari kretek gadis itu di mana gitu. Tapi si ibu itu menjawab, saya tidak tahu gitu. Terus kedua anak itu malah mau meminta si rokok gadis kretek itu gitu, kretek gadis itu. Tetapi si ibunya tidak mau memberinya, tetapi malah si ibu itu menunjukkan di mana dia bisa mendapatkan kretek gadis gitu. Dia memberitahu bahwasannya ada di ujung pasar, di toko ujung dekat toko beras Sejahtera. Nah, di sanalah mereka berdua mau langsung ke sana, tetapi si ibu itu bilang bahwasannya mungkin jam segini pasar sudah tutup gitu. Nah, esokan harinya mereka bertiga langsung mencari tempat di mana adanya kretek gadis itu dijual gitu. Nah, di sanalah mereka menemukan toko beras Sejahtera, tetapi di sana mereka tidak yakin dengan toko yang sebelahnya itu gitu, dimana di sana hanya tertumpuk daun serai gitu. Jadi
macam-macam seperti cangkih gitu. Jadi bukan pada toko rokok ataupun gasolin gitu. Nah, di sanalah mereka bertanya kepada penjual itu gitu. Kemudian si penjual menjawab, sebentar saya cari gitu, di saat mereka berdua bertanya tentang kretek gadis gitu. Nah, mereka membelinya gitu. Membelinya dengan harga yang menurut mereka itu sangat mahal gitu, dimana si penjual itu bisa mengambil keuntungan dengan sampai per satu bungkusnya itu 1.000 gitu. Nah, mungkin 1.000 itu pada masa zaman dahulu sangat besar mungkin ya, karena di sana di saat dia diberikan rokoknya itu, di sana ada etiket. Di dalam etiketnya tertera harga 3.500, tetapi si penjual menjual dengan harga 4.500. Nah, dari sanalah mereka bertiga sedikit penasaran gitu, sehingga mereka bertiga bertanya langsung kepada penjual tersebut, yang merupakan menurut mereka mungkin dia adalah turunan dari orang Tionghoa gitu. Nah, di sana dia dijelaskan gitu, mereka diberikan penjelasan bahwasannya pabrik kretek gadis itu tidak ada lagi di kota M gitu, sudah tidak diproduksi di kota M gitu. Nah, tetapi pabriknya berada di Magelang, sehingga mereka berpikir bahwasannya pantas saja mereka mencari produk ataupun kretek gadis itu di kota M sudah sangat jarang gitu, karena malahan kretek gadis di kota M sudah disebut dengan kretek untuk orang-orang yang sudah tua gitu, ataupun orang-orang tua zaman dahulu gitu. Nah, dari sanalah mereka bertiga langsung menuju ke Magelang dan mencari di mana tempat kretek itu gitu. Nah, dari kota M ke Magelang hanya menghabiskan waktu 1 jam, sehingga di saat sudah sampailah di kota tersebut, dia turun dari mobil untuk sekedar basa-basi untuk bertanya tentang kretek gadis, dengan di mana posisinya gitu si kretek itu dibuat gitu. Nah, si Lebas turun dan dia berbasa-basi dengan membeli air aqua. Kemudian dia meminta dia membeli kretek gadis gitu, yang sudah sangat jelas terlihat adanya di pinggir kretek Jagat Raja gitu. Jadi mungkin memang tempat produksinya itu di Magelang. Jadi di saat mereka sudah tiba di Magelang, mencari kretek gadis itu sangat mudah gitu, karena memang sudah banyak dan terkenal di kota Magelang tersebut gitu. Nah, ternyata di saat si Lebas membeli air mineral itu dan si rokoknya, Lebas bertanya kepada pemilik warung di mana letak pabrik kretek, sehingga pemilik warung memberikan alamatnya ataupun menunjukkan arah untuk menuju ke pabrik tersebut. Nah, singkat cerita, tibalah mereka di pabrik kretek gadis tersebut. Nah, dia bertemu dengan sosok seorang perempuan yang baru keluar dari musola dengan membawa mukena gitu. Nah, dia si perempuan itu bertanya kepada mereka bertiga, ada kepentingan apa mereka datang ke pabrik tersebut gitu. Nah, mereka bertiga menjawab dia ingin bertemu dengan Jeng Ya, sehingga si perempuan itu membiarkan mereka bertiga untuk masuk ke rumah dan menunggu kedatangan Jeng Ya. Nah, tak lama kemudian datanglah sosok seorang perempuan dengan anak gadis gitu, dimana anak gadis itu sangat terlihat cantik, matanya berbinar gitu, kemudian lesung pipinya yang sangat menarik gitu, sehingga di saat datangnya gadis tersebut, Lebas mungkin terpak pada pandangan pertamanya gitu. Nah, di sanalah mereka berbincang-bincang tentang bagaimana kisah zaman dahulu tentang Jeng Ya dengan romonya gitu, yang ternyata dan mereka di sana salah paham gitu dengan datangnya seorang perempuan tersebut gitu, yang dimana ternyata dari kedua anak Idrus Muria itu, yang pertama adalah Dasyah dan kedua Rukoyah, dua-duanya dipanggil Jeng Ya gitu. Jadi tetapi lebih tenarnya
Jengyah itu dahulu mungkin terkenal dengan nama Dasyah gitu, tetapi dari waktu ke waktu dia ternyata Ruqayyah pun dipanggil Jengyah. Nah, Dasyah itu dipanggil Yuyah gitu karena merupakan kakak pertamanya gitu. Nah, di sanalah menceritakan tujuan dari datangnya mereka gitu, bertanya-tanya tentang Dasyah gitu, sehingga sebelum Dasyah ataupun Ruqayyah ini memberitahukan bahwasannya dia bukan Dasyah, dia menceritakan terlebih dahulu bagaimana kisah cinta ataupun kagumnya dia terhadap kisah cinta kakaknya tersebut gitu, dimana dia dimulai dari menceritakan bahwasannya Romonya mereka bertiga itu adalah seorang pria yang mungkin bebas gitu, ataupun mungkin ya bisa disebut tadi itu manusia yang bebas ataupun gembel gitu ya, karena mereka hadir dengan ketiba-tibaan gitu. Dia hadir dengan ketiba-tibaan gitu. Sehingga dengan keterbatasannya ataupun kekurangan romonya tersebut bisa memikat hati dari kakaknya si Ruqayyah ini. Nah, kemudian Ruqayyah pun menceritakan tentang bagaimana terpisahnya antara romo mereka dengan bayunya ataupun kakaknya, yang dimulai dari adanya kasus G30 SPKI yang diperingati yang selalu kita kenang di tanggal 30 September itu gitu. Nah, kemudian lambat laun sudah heningnya tentang kasus G30 SPKI tersebut, ayahnya bisa mengirim Jengyah surat itu tentang bagaimana kabar dia, kemudian bagaimana proses pembentukan kretek yang dia buat. Nah, sehingga lambat laun ternyata Dasyah mengetahui bahwasannya Suraya itu bersembunyi di pabrik Jagat gitu ya, dimana tempat lawan dari ataupun saingan dari PT ataupun pabrik yang keluarga Dasyah miliki itu gitu, karena kan sedikitnya mereka sudah bertemu dengan Purwanti itu di pasar gitu, sehingga Dasyah mengenalkan Purwanti kepada Suraya itu sebagai anak saingan dari ayahnya gitu. Kemudian di sana kretek Jagat Raja itu sudah dibuat dengan sebegitu majunya, dengan tadi yang di part sebelumnya jelaskan bahwasannya mereka bekerja sama antara si Jagat dengan si Raya sehingga menyetarakan mereka berdua dan memudahkan dan membuat kretek tersebut sangat tenar gitu ya, dengan mungkin rasanya gitu ataupun masak di saat itu gitu. Nah, membuat mereka itu sangat mudah mencari kretek Jagat Raja. Nah, di sanalah Dasyah merasa senang karena di sana dia bisa memastikan bahwasannya kekasihnya baik-baik saja dan bisa mengabulkan permintaannya ataupun keinginannya untuk menjadi sebuah pemilik dari kretek Jagat Raja ataupun pemilik kretek khususnya gitu. Nah, di sanalah lambat laun selalu mengirim surat gitu untuk memberi kabar, tetapi di akhir surat dia Suraya memberikan surat kepada Dasyah dengan berupa sebuah kabar yang mungkin tidak mengenakan bagi dia gitu. Nah, dimana Suraya itu mengatakan kepada Dasyah bahwasannya mungkin dia tidak akan bisa kembali lagi ke kota M karena mungkin dia tidak bisa jauh dari pantauan ataupun Jagat gitu, karena dialah adalah orang yang melindungi dia ataupun menjadi payung perlindungan bagi Suraya tersebut. Nah, sehingga dia menceritakan kepada Ruqayyah tentang bagaimana surat ataupun isi surat di setiap Suraya memberikan surat kepada Dasyah gitu. Nah, sehingga pada akhirnya Dasyah memiliki surat yaitu surat khusus, yaitu surat undangan tepat di 2 hari sebelum mereka mau mengadakan resepsi pernikahan antara Purwanti dengan Suraya gitu.
Nah, di sanalah Rukoya sangat mengetahui bagaimana patah hatinya kakaknya tersebut gitu, sehingga dia malah memberikan kretek jagat itu untuk kakaknya gitu, dengan alasan sedikitnya bisa mengobati rasa rindunya gitu terhadap si Suraya tersebut melalui rokok yang dibuat oleh Suraya tersebut gitu. Tetapi ketika si Rukoya memberikan rokoknya, si Dacia merasa mungkin ini waktu yang tepat untuk dia merokok gitu, karena dengan dia yakin dengan merokok dia akan merasa tenang gitu. Nah, di sanalah dia menghisap satu batang dari kretek jagat tersebut. Di saat satu hisapan dia terhadap rokok tersebut, dia sudah mengenali rasanya, sehingga dia melempar rokok tersebut dan dia sangat tergesa-gesa ingin pergi ke Kudus gitu ya. Bukan ke Kudus, ke tempat si jagat tersebut itu melaksanakan pernikahan gitu. Walaupun orang tua dari si Dacia itu sangat menolak gitu, melarang mereka dia untuk hadir ke sana gitu. Padahal tujuan dari si Dacia pergi ke sana bukan untuk menghancurkan resepsinya, melainkan dia datang kembali ke tempat tinggal orang tuanya dengan menceritakan kisah yang sangat lucu bagi dia, tetapi dia masih dalam keadaan yang tidak tenang, sehingga dia masih merasakan mungkin sakit hati. Dia tertawa bercerita tetapi dengan air mata yang terus mengalir dari matanya gitu. Di sana dia menceritakan sebuah kejadian yang mungkin menurut dia sangat lucu gitu kepada kedua orang tuanya dan adiknya, di mana dia memukul Suraya dengan Petromak itu yang sudah saya ceritakan di awal part, mungkin dimana si Romo memiliki ataupun si Suraya itu memiliki luka di keningnya gitu. Nah, pada tepatnya ada perempuan yang memukulnya gitu di hari pernikahannya. Ternyata yang memukulnya itu adalah si Dacia tersebut gitu. Nah, dia memukul si Suraya dengan lampu petromak gitu guys, sehingga si Suraya memiliki luka yang sangat dalam di keningnya gitu, sehingga si Dacia berpikir bahwasannya di saat pernikahan mereka mungkin si Suraya itu memiliki luka yang sangat besar sehingga membuat tampangnya menjadi jelek. Pulangnya si Dacia dari pemukulan terhadap si Suraya tersebut, dia merasa disinilah saya harus membangun lagi kreteknya. Nah, sehingga di sanalah dia membangun kembali kreteknya. Nah, singkat cerita, mereka bertiga, yaitu Lebas, Karim, dan Tegar, merasa sangat speechless dengan cerita yang diceritakan oleh Dacia gitu. Nah, dari sanalah Dacia ataupun Rukoya ini menceritakan bahwasannya Dacia yang kalian cari itu bukan saya gitu, tetapi Mbak Yu saya gitu. Nah, Dacia yang kalian cari itu sudah meninggal. Nah, di sana sedikitnya mungkin ketiga kakak beradik itu merasa dia sudah jauh-jauh pergi dari Jakarta menuju Magelang gitu. Ternyata orang yang mereka cari untuk ditemukan kepada Romonya itu ternyata tidak ditemukan, melainkan sudah meninggal lebih awal. Tepatnya Dacia meninggal setelah melahirkan anaknya gitu. Nah, mereka bertiga pun bertanya dengan siapa Dacia itu menikah gitu. Nah, di sanalah si Rukoya menjawab bahwasannya Dacia menikah dengan seorang pria baik-baik bernama Sugeng gitu. Tetapi pernikahan mereka hanya bertahan 1 tahun, dikarenakan sesudah menikah dalam jangka 1 tahun itu Dacia bisa mempunyai anak dan melahirkan, dan di saat melahirkan Dacia meninggal dunia gitu. Nah, di saat mereka si Rukoya sedang menjelaskan tentang posisi Dacia, di mana Dacia gitu, ternyata si gadis yang tadi masuk bersama Rukoya itu langsung menyambar percakapan mereka gitu, menimbrung gitu. Dia langsung berkata, dan saya adalah anak dari Jeng ya gitu. Nah, ternyata
anak yang tadi bersama Rukoyah itu adalah anak Jengyah gitu. Nah, dia malah memperkenalkan dirinya secara jelas gitu bahwasannya nama saya adalah Arum Cengkeh, anak dari Dasiyah dan Sugeng. Gitu. Di sanalah mulai tambah terpikatnya lagi Lebas kepada si si Arum ini gitu. Nah, tak lama kemudian di saat sedang ramainya percakapan tersebut, ternyata ada telepon dari Jakarta, yaitu dari ibunya. Dari ibunya mereka bertiga gitu, itu si Purwanti itu. Nah, dia mengatakan bahwasannya menyuruh ketiga anaknya untuk pulang ke Jakarta karena kondisi ayahnya yang sedang anfal gitu. Nah, dari sanalah mereka bertiga berpamitan kepada Rukoyah dan Arum, tepatnya anak dari si Jengyah itu. Kemudian mereka kembali ke Jakarta gitu untuk menengok ataupun memastikan ayahnya baik-baik saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di part ke-14 ini guys. Kita lanjut di part selanjutnya sebagai the ending dari cerita ini. Terus tonton dan see you. Mwah.